Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditori 1 mau menceritakan tentang Kerajaan Samudra Pasai. Samudra Pasai merupakan kerajaan Islam yang terletak di pesisir pantai utara Sumatera, sekitar kota Lok Sumawe, Aceh Utara, Provinsi Aceh, Indonesia. Kerajaan Samudra Pasai didirikan oleh Maurasilo yang bergelar Sultan Malik As-Saleh sekitar tahun 1267. Berdasarkan hikayat Raja-Raja Pasai menceritakan tentang pendirian Pasai oleh Maurasilo. Setelah sebelumnya ia menggantikan seorang raja yang bernama Sultan Malik Al-Nasir. Maurasilo ini sebelumnya berada pada satu kawasan yang disebut dengan Cemerlanga, kemudian setelah naik tahta bergelar Sultan Malik As-Saleh. Ia wafat pada tahun 696 Hijriah atau 1297 Masehi. Dalam hikayat Raja-Raja Pasai maupun Suratus Salatin, nama Pasai dan Samudra telah dipisahkan merujuk pada dua kawasan yang berbeda. Namun, dalam catatan Tiongkok, nama-nama tersebut tidak dibedakan sama sekali. Sementara Marco Polo dalam lawatnya mencatat beberapa daftar kerajaan yang ada di pantai timur Pulau Sumatera waktu itu. Dari selatan ke utara terdapat nama Verlek, Perlak, Basma, dan Samara, Samudra. Raja-raja yang memimpin. 1. Sultan Malik Al-Saleh dari tahun 1267 sampai 1297 Masehi. 2. Sultan Muhammad Malik Az-Zahir I atau Muhammad I dari tahun 1297 sampai 1326 Masehi. 3. Sultan Mahmud Malik Az-Zahir atau Ahmad I dari tahun 1326 sampai 1345 Masehi. 4. Sultan Mansur Malik Az-Zahir II dari tahun 1345 sampai 1349 Masehi. 5. Sultan Zainal Abidin I dari tahun 1349 sampai 1406 Masehi. 6. Sultan Namalikana Rahasia dari tahun 1406 sampai 1428 Masehi. 7. Sultan Zainal Abidin II dari tahun 1428 sampai 1438 Masehi. 8. Sultan Salahuddin dari tahun 1438 sampai 1462 Masehi. 9. Sultan Ahmad II dari tahun 1462 sampai 1464 Masehi. 10. Sultan Abu Zaid Ahmad III dari tahun 1464 sampai 1466 Masehi. 11. Sultan Ahmad IV pada tahun 1466 Masehi. 12. Sultan Mahmud dari tahun 1466 sampai 1468 Masehi. 13. Sultan Zainal Abidin III dari tahun 1468 sampai 1474 Masehi. 14. Sultan Muhammad Syah II dari tahun 1474 sampai 1495 Masehi. 15. Sultan Al-Kamil pada tahun 1495 Masehi. 16. Sultan Adrullah dari tahun 1495 sampai 1506 Masehi. 17. Sultan Muhammad Syah III dari tahun 1506 sampai 1507 Masehi. 18. Sultan Abdullah dari tahun 1507 sampai 1509 Masehi. 19. Sultan Ahmad V dari tahun 1509 sampai 1514 Masehi. Dan yang terakhir, Sultan Zainal Abidin IV dari tahun 1514 sampai 1517 Masehi. Masa kejayaan Samudra Pasai terjadi pada kepemimpinan Sultan Al-Malik Zahir II. Dalam kepemimpinannya, wilayah Samudra Pasai menjadi pusat perdagangan sehingga banyak saudagar dari penjuru dunia seperti India, Siam, Arab, hingga Cina datang untuk berniaga ke Pasai. Lantas, perdagangan di Pasai yang berkembang pesat saat itu juga membuat Kesultanan Samudra Pasai merilis mata uang emas yang disebut dirham untuk digunakan secara resmi. Selain menjadi kawasan tersibuk, Kerajaan Samudra Pasai juga menjadi tempat dakwah penyebaran agama Islam sekaligus pusat perkembangannya. Walaupun sempat mendapat serangan dari Kerajaan Majapahit, Samudra Pasai mampu meraih kembali masa keemasannya pada pemerintahan Sultan Malikah Nahrasiyah. Pada masa kejayaannya, Samudra Pasai menjadi salah satu pusat perdagangan yang cukup penting di Asia.
Letaknya yang strategis membuat wilayah kerajaan ini sering dikunjungi para saudagar dari berbagai negara seperti Cina, India, Siam, Arab, dan Persia. Faktor penyebab runtuhnya Samudra Pasai adalah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, serangan dari Portugis dan serangan dari kerajaan Majapahit. Runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah disebabkan karena masalah internal dan eksternal. Adapun faktor internal yang dimaksud adalah perang antar saudara di dalam tubuh kerajaan, yakni kaitannya dengan perebutan kekuasaan. Selain itu, penyebab keruntuhan kerajaan Samudra Pasai yang kedua adalah karena kedatangan Portugis ke Nusantara. Kerajaan Samudra Pasai dikuasai oleh Portugis pada tahun 1924 selama 3 tahun, di mana Selat Malaka yang dikuasai Portugis itu adalah lingkup wilayah Samudra Pasai, yang kemudian dengan mudahnya Portugis masuk ke wilayah kerajaan. Selanjutnya, pada tahun 1345, Gajah Mada memimpin pasukan Majapahit untuk menaklukkan kekuasaan Sultan Ahmad Malik Az-Zahir. Dengan demikian, faktor penyebab runtuhnya kerajaan Samudra Pasai adalah perebutan kekuasaan di dalam kerajaan, serangan dari Portugis, dan serangan dari kerajaan Majapahit. Sekian dari kelompok auditori 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.